Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Cerita Aspal. Sobat-sobat semua, pada perjalanan kali ini saya sedang menuju ke daerah Pasir Kolecer, tepatnya di Kabupaten Sumedang, di mana di sini kita akan melihat sebuah benteng peninggalan zaman kolonial Belanda yang berada di Pasir Kolecer, Kabupaten Sumedang. Seperti apa bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda ini? Mari kita lihat bersama-sama dan selamat menyaksikan. Oh yeah, putar gas nikmati jalan. Oh, bersama selamanya. Mentari pagi jadi saksi cerita, mesin menyala membawa kita, angin berlari menyentuh wajah, di sampingmu semua terasa indah. Tak peduli jauh, tak peduli lelah, selama bersamamu hati pun pasrah. Jalan berliku bukan halangan, karena cintamu jadi tujuan. Tak perlu harta, tak perlu istana, cukup kau di jok belakang tertawa. Di setiap tikungan dan setiap cahaya, kita ukir cerita yang luar biasa. Wow, bahagia di setiap perjalanan, mengikuti arah tanpa beban. Gas perlahan nikmati suasana, karena cintamu adalah tujuan. Pernah kita singgah di puncak gua, menatap laut selatan yang mempesona. Angin dan ombak bernyanyi bersama, mengabadikan cinta kita selamanya. Ngopi sebentar di pinggir jalan, tertawa lepas tanpa beban. Hujan datang kita tetap melaju, karena hangatmu selalu menemaniku. Langit senja. Oke Sobat Aspal, sekarang kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu Benteng Gunung Gadung 1. Cagar budaya ini dikelola oleh Kodam 3 Siliwangi, dan seperti inilah kondisi dari Benteng Gunung Gadung 1 ini. Kita bisa melihat sang kokoh sekali ya, masih berdiri megah walaupun sudah kelihatan usang, tapi terlihat kokoh dan gagah. Ini agak berbeda. Pada umumnya benteng-benteng atau bunker-bunker itu untuk masuknya itu turun ya, sementara yang ini naik. Untuk ketebalannya sama dengan yang benteng Pasir Kolecer, kurang lebih 2 meter. Di dalam ruangan ini kurang lebih 3 kali 4 meter, atau ya kurang lebih 3 kali 4 meter luasan di dalamnya, dengan ketebalan tembok kurang lebih sekitar 2 meter ya. Dan ini adalah bekas engsel pintu. Ini kita bisa melihat ada bekas engsel pintu. Jadi kemungkinan pintunya terbuat dari besi ya, kokoh seperti itu. Dan di Benteng Pasir Gadung ini ada beberapa bunker ya. Nanti ada di bawah, masih ada lagi. Terlihat sangat kokoh sekali dari penampakan benteng ini, walaupun sudah berusia lebih dari 100 tahun.
Oke, sekarang kita lanjut untuk melihat benteng yang ada di bawah ya. Seperti apa? Apakah masih seperti yang ini kondisinya? Dan di sini saya melihat daerah sini atau tempat ini sangat terawat sekali, sangat bersih ya, tidak ada sampah berserakan dan lain sebagainya. Nah, seperti inilah kebanyakan dari bunker itu turun ke bawah ya untuk masuknya, seperti ini. Ini juga terlihat sangat kokoh. Coba kita masuk ke dalam. Ketebalan benteng ini sendiri sama, kurang lebih 2 meter. Untuk di dalam ruangannya yang ini lebih panjang, kayak seperti di dalam ruang. Dan seperti biasanya ya, ada sebuah lubang ventilasi dalam sebuah bunker yang saya temukan dari beberapa tempat atau lokasi yang ada di Jawa Barat ini. Dan sepertinya ini juga kalau musim hujan ini terendam air. Saya bisa melihat di sini banyak bekas endapan air ya. Ada bekas endapan air karena posisinya berada di bawah. Bisa jadi air masuk dari lubang ventilasi ataupun dari atas. Di sini ada sebuah panel. Coba kita lihat atasnya seperti apa dari benteng ini. Seperti inilah dari atas ya, sangat kokoh sekali. Ini konstruksinya sangat kuat ya, dengan ketebalan hampir 2 meter. Bangunan ini masih mampu menopang beban yang sangat berat. Dan di sini ada sebuah pipa besi yang tadi dari bawah terlihat, yaitu sebuah ventilasi. Lokasi ini sangat tenang dan benar-benar terawat menurut saya, tidak banyak sampah, sangat luar biasa. Oke sobat aspal, kita lanjutkan penelusurannya. Ternyata di sini masih ada sebuah bunker yang paling bawah. Sini juga ada sebuah tempat sama seperti bunker-bunker yang saya temukan. Ada sebuah ruangan kecil, tetapi apa gitu, nggak ada lubang kemanapun. Nah ini ada sebuah bunker, tapi kayaknya ini lebih, ini kayaknya kalau air mengalir penuh nih. Ini bawah terlihat tanahnya tak. Nah ini, dan kita bisa melihat ada bekas air ya di sekeliling. Jadi kayaknya ini kalau musim hujan ini penuh air. Dan sekarang musim kemarau sehingga endapan dari lumpurnya pecah-pecah ya karena musim kemarau. Jadi untuk bunker yang ini agak sedikit ini, karena ini seperti lorong memanjang dengan diameter lebarnya itu nggak nyampe 1 meter, paling sekitar 70 atau 80 ya. Saya melihatnya ini kecil, jadi agak sedikit seram masuk ke dalam. Jadi saya harus coba lihat di dalamnya. Jadi ini seperti ini dalamnya.
Sepertinya pernah ada air sampai seukuran dada saya ini, segini nih. Ini bekas air, atau bahkan mungkin ada yang lebih atas. Ini kelihatan posisi. Oh, ternyata cuma segini. Ini kata pengelola tadinya, katanya ini adalah lubang. Jadi ini adalah untuk memantau atau teropong, untuk meneropong kota Sumedang. Ya, jadi dayeuh istilah zaman dulu atau pusat kota Sumedang itu bisa dilihat dipantau dari sini menggunakan teropong. Dan juga tempat senjata ya. Mungkin di sini menyimpan senjata tembak jarak jauh dan juga teropong. Di bunker ini tebalnya lebih 1 meter. Nah, ini hanya untuk ruangan, untuk posisi orang mengintai kota. Bisa lihat ya bekasan air. Kenapa segini? Karena airnya akan keluar dari sini. Nah, jadi sampai segini. Kita bisa melihat di sini, setelah sini melebihi dari sini, airnya akan keluar dari lorong ini. Jadi lorongnya ini kurang lebih sekitar lebarnya sampai 1 meter saya lihat. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah lihat di situ dan saya coba lihat ke atas seperti sini. Nah, naik ke atas dari bunker tersebut. Oke. Nah, jadi saya masuk ke sini ya. Ini ketebalan corsolnya sekurang lebih tadi 1 meter ya. Nah, jadi ini pemandangan ke pusat kota Sumedang dari sini. Mungkin dulu nggak terlalu banyak pohonnya, nggak setinggi ini. Di lubang ini adalah untuk memantau kegiatan yang ada di kota Sumedang. Ini mungkin dulu tidak ada pohon-pohon ini. Jadi langsung pemandangannya ke kota Sumedang. Dan bunker ini semuanya ditutup oleh seperti yang kita lihat. Yang kita lihat di atasnya adalah tanah, bukan tanah. Jadi dulu sudah ditemukan bunker ini itu oleh tanah seperti itu. Kita bisa lihat. Nah, ini sengaja ini kamuflase yang ditutup oleh tanah-tanah ini ya. Nah, seperti ini. Sengaja dia ditutup oleh tanah-tanah ini dan mereka menyamarkan keberadaan dari ini. Kita juga bisa lihat contoh. Jadi bunker ini ditutup oleh tanah. Jadi sekilas tidak kelihatan ada sebuah ruangan atau sebuah bisa berada di atas bunker beneran zaman itu. Posisinya selalu berada di ketinggian. Oke Sobat Aspal, jadi ini adalah bukti-bukti sejarah tentang keberadaan dan
tentang peninggalan-peninggalan zaman Belanda yang masih tersisa di Indonesia, di negara kita. Mudah-mudahan tempat-tempat seperti ini terus dijaga dan dilestarikan keberadaannya sebagai bukti sejarah tentang masa lalu, bukan mengenang tentang kejelekan dan lain sebagainya, tetapi merupakan bukti tentang sejarah yang harus kita ketahui. Sobat, tidak terasa perjalanan kita sudah cukup lama. Saya akhiri perjalanan ini. Semoga video-video saya selalu menginspirasi dan memberikan pengetahuan lebih jauh tentang sejarah yang ada di Aku keluar saat pagi masih basah, tas di punggung, jalan belum ramai, sepatu kotor kena tanah merah, tapi langkahku tetap santai. Di tikungan ku pandangi rumah, jendela kecil yang pernah jadi cerita. Ada suara memanggil pelan dari belakang, dari masa. Kalau jatuh, aku bangun lagi. Kalau jauh, aku cari arah. Semua jejak yang pernah ku tinggal bikin aku tahu siapa aku. Perjalanan